Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Yesika, NPM 19130043. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai media elektronik. Apa sih media elektronik itu? Media elektronik adalah sebuah media yang menyampaikan sesuatu dalam bentuk elektronik. Media elektronik dapat diartikan juga sebagai perangkat teknologi yang dapat menggantikan media kertas yang bisa digunakan. Nah, dengan media elektronik ini kita juga dapat memperoleh sumber informasi yang hangat atau yang sudah berlalu. Media elektronik ini adalah seluruh alat media yang memakai energi elektromekanis untuk mengakses kontennya. Nah, sederhana dari media elektronik itu adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk elektronik, energi elektromekanis, ataupun peralatan yang dipakai dalam komunikasi elektronik. Selanjutnya, ada juga manfaat yang dirasakan dari media elektronik ini. Yang pertama itu sebagai media hiburan, sebagai relaksasi, dan bisa juga untuk pendidikan. Dengan media ini, siswa dapat mempelajari budaya, terus mempromosikan kreativitasnya, dan juga dapat memperoleh inspirasi-inspirasi baru. Nah, media elektronik ini juga sangat bermanfaat loh untuk guru ataupun konselor, yaitu sebagai media penyampaian materi pelajaran, layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun kelebihan dan kekurangan dari media elektronik. Kelebihannya itu yang pertama, pelayanan melalui teknologi informasi mudah diakses. Yang kedua, tidak membutuhkan biaya transportasi. Yang ketiga, mengurangi kesulitan jadwal yang berkaitan dengan program kelompok. Yang keempat, klien lebih mudah terbuka berbicara tentang masalahnya karena ia tidak berkomunikasi secara face-to-face sehingga ia dapat lebih siap dan terbuka. Yang selanjutnya, pelayanan melalui teknologi informasi dan komunikasi berbasis individu. Dan yang terakhir, konselor dapat menyesuaikan kesiapan klien dengan mengambil tindakan yang diperlukan, memotivasi diri, dan meningkatkan keterampilan kliennya. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, konselor tidak dapat memastikan bahwa kliennya itu benar-benar serius atau tidak. Selanjutnya, diperlukan perangkat khusus agar pelayanan bimbingan dan konseling melalui teknologi informasi dapat terlaksana, dan perangkat tersebut harganya tidak murah, sehingga tidak semua orang dapat memanfaatkannya. Yang selanjutnya, informasi yang diterima dan diberikan sangat terbatas. Komunikasi satu arah, klasifikasi, dan eksplorasi tidak bisa segera dilakukan, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir, kegiatan konseling melalui teknologi, informasi, dapat menimbulkan jarak baik secara fisik maupun psikis di antara konselor dan klien. Macam-macam media elektronik yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama itu ada surat magnetik, yang kedua ada komputer, yang ketiga ada telepon, yang keempat ada video phone, yang kelima ada radio dan televisi, yang keenam ada rekaman audio dan video, dan yang terakhir media sosial berbasis IT. Baik, ini adalah contoh media elektronik saya yang menggunakan telepon. Di sini saya mengambil contoh konseling kelompok dan ini hasilnya.
Terima kasih. Baik, ini adalah contoh media elektronik saya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.